Dewa Asklepius adalah dewa pengobatan dan kesembuhan dari kepercayaan Yunani kuno, yang lambangnya berwujud ular melilit pada tongkat. Dari keyakinan inilah kemungkinan nama Ibrani Bethesda berarti rumah kasih sayang. Maksudnya, rumah kasih sayang Dewa Asklepius, pemelihara kesehatan dan pemberi kesembuhan. Saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 12 Maret, Pekan Prapaskah yang keempat. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau telah memenuhi kehausan kami akan kedamaian melalui Yesus Kristus Putramu. Semoga pada masa pertobatan ini, Ia berkenan menyembuhkan kami dari segala penyakit dan dosa, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 5 ayat 1 sampai 16. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Serambinya ada 5, dan di dalam serambi-serambi itu terbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dari sabda Tuhan hari ini dikisahkan bahwa tidak jauh dari pintu gerbang domba ada kolam yang bernama Bethesda.
tempat ritual pembaptisan pemeluk agama Yahudi. Kolam itu didedikasikan dan dijadikan tempat pemujaan kepada dewa Asklepius. Dewa Asklepius adalah dewa pengobatan dan kesembuhan dari kepercayaan Yunani kuno, yang lambangnya berwujud ular melilit pada tongkat. Dari keyakinan inilah, kemungkinan nama Ibrani Bethesda berarti rumah kasih sayang. Maksudnya, rumah kasih sayang dewa Asklepius, pemelihara kesehatan dan pemberi kesembuhan. Maka banyak orang datang ke sana. Dan dikisahkan di situ ada seorang lelaki yang sudah 38 tahun menunggu untuk disembuhkan. Namun ia sangat bergantung pada orang lain yang membawanya. Dia mengeluh bahwa tidak ada siapapun yang membantunya. Lalu Yesus memilih untuk menyembuhkannya, bukan karena dia menunjukkan tanda-tanda pertobatan. Yesus menyembuhkan orang itu karena kasih karunia Tuhan. Dan Yesus menyembuhkan si lumpuh itu bukan dengan mengangkat lalu memasukkan ke dalam kolam, tetapi hanya bersabda, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dengan kata lain, kesembuhan si lumpuh itu karena kuasa penyembuhan Yesus dan bukan kuasa dewa Asklepius, penguasa dan penunggu kolam Bethesda itu. Namun karena rahmat dan kasih Tuhan yang memberikan rahmat kesembuhan bagi orang lumpuh ini. Maka pesan Yesus amat penting. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudari-saudaraku yang terkasih, pesan Yesus ini juga untuk kita semua. Lebih-lebih di masa Prapaskah ini, kita semua diajak untuk mewujudkan pertobatan kita. Kita percaya, kita serahkan seluruh pengalaman hidup kita di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan membimbing dan menuntun kita, sehingga kita pun pelan-pelan dan seluruh proses hidup kita ini adalah suatu proses untuk menuju pertobatan. Marilah kita serahkan rahmat dan kasih Tuhan di dalam hidup kita, dalam seluruh pengalaman-pengalaman kita, sehingga kita seperti orang yang lumpuh 38 tahun itu mengalami rahmat dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Engkau kusucikan dan ku bersihkan dari cinta diri. Engkau ku hidupkan dan ku kobarkan cinta di hati. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Hatimu yang kaku, keras dan beku, ku ambil darimu. Ambillah dariku semangat baru dalam karyamu. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati
dan semangat baru. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.